Suasana tenang dan asri merupakan ciri dari salah satu desa yang terletak di paling barat Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini. Desa Kaliabu, Kecamatan Salaman, merupakan sebuah desa yang sudah tidak asing dengan sebutan Kampung Desainer. Penyematan nama itu memang pantas ditujukan untuk kampung yang berbasis pada industri kreatif ini. Saat ini sebagian besar penduduknya tak lagi berprofesi seperti kebanyakan desa yang ada di daerah Jawa pada umumnya, yang hidup dengan bertani atau bercocok tanam. Kebanyakan dari mereka kini menggantungkan hidup sebagai pengrajin logo. Begitulah warga desa Kaliabu menyebut profesi mereka. Pria paruh baya yang biasa disapa Abdul Bar inilah salah satu pengrajin logo yang karyanya telah mendunia. Abdul Bar dan ratusan masyarakat desa Kaliabu memang merupakan termasuk para desainer grafis yang menjual karya mereka di dunia internasional. Kalau kita menyebutnya perajin logo, bukan desainer, bukan. Karena kalau desainer itu katanya itu harus ada syarat-syarat tertentu. Mungkin dari bidang akademis, mungkin ada syarat tertentu kode etik dan lain-lain. Tapi kita masih, kalau tentang kode etik dan lain-lain itu kita masih buta. Pokoknya yang penting kita eksekusi dan lain-lain, kita konteskan, menang, dapat duit, alhamdulillah. Tidak dapat ya kita biasanya masih marah-marah gitu. Logo yang dihasilkan warga desa Kaliabu bukanlah sembarang logo. Mereka terkenal sebagai pembuat logo perusahaan-perusahaan besar di mancanegara. Sebut saja Amerika, Tiongkok, Korea, Australia, dan negara-negara Timur Tengah telah menjadi pelanggan mereka. Tidak ada yang tahu kapan kampung desainer ini lahir. Namun yang pasti, setiap tahun jumlahnya terus bertambah. Muhammad Abdul Bar yang sebelumnya berprofesi sebagai supir bis malam masih ingat betul betapa dirinya merasa tertolong dengan adanya pekerjaan baru ini yang mendatangkan penghasilan lebih baik bagi dirinya. Saya bisa sampai ke dunia perajin logo di tempat kami sekarang ini awalnya dulu ketika saya pulang kerja dari supir bis itu kalau pagi saya suka main ke warnet. Nah di warnet itu tujuan saya bukan untuk belajar logo, bukan, tapi tujuannya untuk chattingan. Nah mungkin pemilik warnet itu juga mungkin sebel juga sama saya ya. Orang sudah tua main ke warnet cuma main FB. Akhirnya dia pelan-pelan memotivasi saya. Daripada buat main FB, buat belajar software ini Corel Mas gitu. Nah setelah saya coba, tidak lama kemudian saya mendapatkan hasil dari situ. Pertama saya dapatkan $400 waktu itu. Menerima penghasilan dalam bentuk dolar memang sudah biasa bagi warga desa Kaliabu, Salaman, Jawa Tengah. Penghasilan ini lantaran sebagai imbalan dari karya-karya mereka yang dibeli oleh perusahaan internasional. Proses untuk menawarkan desain logo memang tergolong unik. Mereka biasa menawarkan karya dalam bentuk desain tersebut dengan cara mengikuti kontes melalui media sosial. Dari kemenangan yang diraih, kurang lebih mereka bisa mendapatkan sedikitnya $200 Amerika. Dalam satu bulan, biasanya para pengrajin logo akan memperoleh penghasilan sekitar 5 juta rupiah. Namun, tidak sedikit pula yang bisa memperoleh penghasilan hingga 20 juta rupiah tergantung kontes yang diikuti. Otomatis income dari kampung kita meningkat. Apalagi anak-anak yang biasanya begadang jadi tidak begadang.
ketahuan otomatis. Sedherek pamirsa sedaya wonten ing Desa Kaliabu saha sekitaripun wonten Desa Margoyoso, wonten Desa sedherek sanes sekitar wonten sekitar Panjenengan. Ikut serta dalam kontes desain logo, serta menang dalam bentuk dolar. Bukan hal aneh bagi warga Kaliabu Salaman, Jawa Tengah. Namun yang aneh, mereka tidak mengerti bahasa sang pemilik kontes. Jadi kita menggunakan bantuan Google Translate. Ada juga pernah satu teman itu mendapatkan kliennya sudah suka sama logonya, tetapi ketika berkomunikasi si klien memberikan satu feedback umpan balik bahwa sebenarnya saya itu suka banget sama logo yang Anda buat, tetapi berkomunikasi dengan Anda itu serasa di neraka. Itu pernah kayak gitu, ada. Kemudian juga ada satu klien meminta untuk perubahan warna dan sedikit perubahan bentuk, tetapi pihak ini pengrajin logonya ini dia kebingungan karena bahasa Inggrisnya juga tidak bagus. Teman kami itu ada yang menjawabnya dengan kata terserah, tapi ternyata dia dimenangkan. Keberhasilan warga Kaliabu Salaman, Jawa Tengah sebagai pengrajin logo memang cukup unik. Setiap warga yang telah berhasil biasanya akan menularkan virus positif terhadap warga lainnya. Karena itulah, para pengrajin logo di wilayah ini mendirikan komunitas serta radio lokal Rewo Rewo sejak tahun 2012 dengan jumlah peserta sekitar 250 orang. Komunitas Rewo Rewo tidak hanya berfungsi mendata jumlah pengrajin logo di wilayah Kaliabu, namun kendala yang ditemui saat membuat desain pun dapat dihadapi bersama. Revangga Arbain atau Bain adalah satu dari banyaknya warga Kaliabu Salaman, Jawa Tengah yang pindah profesi sebagai pengrajin logo. Sehari-harinya bila tidak sedang mengerjakan pesanan logo, ia kerap membantu keluarganya. Terdorong ingin membahagiakan kedua orang tuanya, pria 20 tahun yang tak lulus sekolah dasar ini memilih banting setir dari pekerjaan lamanya. Sebelum menjadi seorang pengrajin logo, Bain hanya bekerja sebagai seorang kuli angkut kayu. Penghasilan sebesar Rp25.000 per hari dirasa tak cukup untuk membantu kehidupan keluarga. Perasaan inilah yang membuat Bain memutuskan untuk beralih profesi. Keinginan sendiri. Awal saya main kan saya dulu kalau glodon kan nggak di sini, di rumah kakak saya di atas. Terus saya pulang, kok katanya Mas Dewa itu, Mas Imam desainnya apa terus menang terus. Nah, saya main ke sana. Awalnya saya tidak ngemek itu komputernya, saya takut bedol. Nah, terus 1 minggu saya di sana, Mas Dewa bilang, nek ajar loh sing temenan. Nah, gitu saya terus mau ajar, saya melihatin Mas Dewa setiap malam, saya tungguin dia tidurnya jam 8 pagi, saya ikut tidur jam 8 pagi.
jam berapapun saya ikut sama dia supaya saya bisa berkembang, bisa berpikirnya bisa jernih, supaya saya bisa merajin logo. Ya, nyalain komputer kan, saya terus tak pencet itunya, terus hidup. Nah, terus saya belajar di Corelnya, alatnya ini buat ini buat ini. Saya sedikit-sedikit saya melakukan itu. Nah, terus saya kalau mematikan tidak tahu, nah, terus saya pencet gitu aja. Terus dia bilang, nek carane re mateni kaya ngene iki seminggu meneh iso bodol gitu. Aktivitas Bain dalam mengerjakan logo atau membuat desain biasa ia lakukan di kala malam. Bermodalkan peralatan serta kemampuan seadanya, ia mencoba peruntungan baru di dunia yang membutuhkan kreativitas tinggi ini. Saya mencari bantuan dari Google Translate. Saya baca aja belum lancar. Masih saya eja sedikit-sedikit supaya saya mengerti. Saya kalau buka brief berulang-ulang. Buka brief itu berulang-ulang supaya saya itu bisa tahu apa sih maunya logo dia gitu. Dari hasil kerja kerasnya, logo-logo yang ia buat telah mendunia dan diakui kalangan internasional. Ini 200 nih. Kalau yang ini juga 200. Nah, ini 300. Ini 200. Yang ini 300. Yang ini 200. Lewat PayPal. Jadi saya ke Mas Zaki, terus saya, Mas tolong ini ditarikkan, terus di sana ditarik. Terus saya ngambil uangnya setengah bulan, terus langsung turun uangnya. Berbekal kerja keras serta bantuan dari orang-orang di kampung Salaman yang menularkan virus kebaikan, kini Bain mampu merubah nasib, mewujudkan mimpi membahagiakan kedua orang tuanya. Terus saya menang itu 4 bulan. Setelah 4 bulan belajar? Ya, terus saya menang 1 kali itu dibantu sama dia. Terus saya menang berapa ya? 8. Saya baru beli komputer itu. Saya sudah ini membuat rumah ini, tadinya enggak kayak gini. Semuanya bolong-bolong semua, hancur karena dipan rayap. Saya sudah renovasi sedikit-sedikit supaya menjadi bagus gitu, enggak gelendengin sama orang-orang tetangga. Hidup dalam keterbatasan serta terlahir berbeda tak lantas membuat kita harus menyerah pada takdir. Berkarya dalam batas tak lantas membuat kita tersingkir bahkan terjungkir. Cerita dari warung Madre serta mimpi warga desa Salaman seakan memberikan warna baru bagi siapapun yang ingin berusaha dan berkarya untuk mewujudkan mimpi-mimpinya.